Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 23 Agustus 2025, saya resmi mendirikan organisasi Ternak Mulyono atau Termul. Saya sebagai ketua umum dan pendirinya akan mendeklarasikan dalam waktu dekat. Sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Termul, Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya. Iya itu rame Pak, di medsos itu. Itu Termul banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Tujuan saya mendirikan organisasi Termul ini atau Ternak Mulyono adalah untuk melawan dalil-dalil hukum dari Roy Suryo dan Rismon CS. Buku itu paling dibaca memang orang-orang yang menyukai Roy Surya atau ingin tahu kebenaran, dan itu nggak banyak. Karena ternak-ternak itu juga orang-orang yang tidak ingin tahu kebenaran itu kan lebih cenderung menelan aja. Logonya logo simpanse ya. Simpanse ini bukan makhluk hina. Simpanse ini adalah binatang yang paling cerdas di antara binatang ya, yang nilai kecerdasannya hampir sama dengan manusia. Wih, keren ya. Sekarang Termul sudah membentuk sebuah organisasi. Tapi kenapa harus berlogokan monyet? Kan Pak Mulyono itu tidak pernah menernakan monyet. Termul, saya ada pantun nih, mau denger gak? Mau. Jalan-jalan ke Gunung Kidul, naik ke atas lewati lembah. Udah tahu majikannya tukang kibul, masih aja terus menyembah. Kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, jadi sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Pak Jokowi sudah beban. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral di sosial media, yaitu Firdaus ya, membentuk organisasi Termul untuk dukung Jokowi. Logonya pakai hewan simpanse, dan ini benar-benar lucu sekali ya, dimana Mahfud MD kemarin mengatakan ya, Termul itu artinya Ternak Mulyono. Jadi menurut Mahfud MD ya, ternak itu sangat hina sekali karena identik yaitu dengan binatang. Padahal mereka malah bangga dan membentuk organisasinya Termul dengan logo simpanse lagi. Dan ini benar-benar ya, malah mengundang cibiran, hujatan dari netizen di sosial media. Jadi banyak netizen di sosial media mengatakan Firdaus ini sengaja dia mencuri kesempatan ya, mencari ketenaran di saat polemik dugaan ijazah palsu yang tidak ada ujungnya ya, sehingga dia mengambil keuntungan ya, mencari ketenaran diri, popularitas di saat polemik dugaan ijazah palsu. Jadi kemarin Firdaus ini ya bertemu Jokowi, sepertinya memang meminta izin atau meminta restu untuk membentuk organisasi atau ormas Termul ya. Tetapi anehnya lagi Jokowi malah memberi restu. Jadi menurut Firdaus ya, kenapa ini dibentuk? Alasannya adalah untuk merespon yaitu orang yang kerap melontarkan provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa, terutama yang menyerang Presiden Jokowi. Tetapi ya menurut Rismon Sianipar, justru polemik ijazah Jokowi ya, sebelum ada polemik ijazah Jokowi memang sudah dari awal melakukan pecah belah bangsa ya. Terjadi polarisasi dulu ya, sebelum Termul sudah ada cebong kampret ya. Ini sudah terjadi dulu ya, tanpa sebelum ada Termul. Tetapi setelah ada polemik dugaan ijazah palsu baru muncul Termul. Jadi menurut Rismon, seandainya polemik dugaan ijazah palsu dari awal Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, mungkin sudah selesai masalah ini. Polemik dugaan ijazah palsu ini sudah makan ya banyak korban. Antara lain adalah Gus Nur dan juga Bambang Tri. Nah, begitu juga ya ke depannya, apakah Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa bakal menjadi korban dari polemik dugaan ijazah palsu ini? Bayangkan Indonesia ini di bawah kepemimpinan Anda 10 tahun. Hutang menggunung, hutang menumpuk, korupsi di mana-mana. Anda lemahkan KPK. Jahat kali Anda itu. Dari mana uang Kaisang itu ratusan miliar beli saham? Jelaskan dulu itu kepada rakyat. Jelaskan kepada rakyat, menteri-menteri siapa yang mengantarkan duit tiap minggu kepada Gibran. Kalau itu tidak Anda jelaskan, maka OCCRP menjadi benar. Jangan pecah belah rakyat ini. Jokowi,
Kok bisa mantan presiden masih punya relawan? Ini relawan Jokowi. Kayak mau tanding, mau nyapres lagi Jokowi ini. Parah, Prabowo Subianto saja sekarang nggak ada relawan Prabowo. Udah jadi presiden. Kalau Anda memakai termul-termulmu ini untuk melaporkan apa lagi? Penghasutan, besok apa lagi? Cari pasal lagi. Nggak puas 12 tahun untuk kami. Cari lagi Jokowi pasal lain. Ya, supaya bisa 50 tahun kami. Biar puas kau. Biar kesadisanmu itu tertumpah, tercurah untuk kami. Itu loh. Anda yang pemimpin maling, kami yang masuk penjara. Anda itu kan pemimpin maling, artinya terkorup itu kan korup, itu korup. Mengkhianati cita-cita reformasi 98. Banyak meninggal itu. Tewas mahasiswa 98. Upaya Indonesia ini reformasi. Anti KKN. 16 tahun kemudian muncullah dari gorong-gorong si tukang kayu, ya, membawa ijazahnya, ngaku-ngakunya dari UGM, tapi sampai sekarang nggak berani menunjukkan. Cobalah, muncullah si tukang mebel, ya, membawa gaya yang sok sederhana, gagallah cita-cita reformasi. Masuklah negara kita, negara terkorup. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Ya, hutang menggunung, 1 juta sarjana menganggur, pekerjaan gak ada. Ya karena maling, korup semua sistem itu. Anda buat 10 tahun korup. Anda sandera orang-orang, pejabat-pejabatmu itu korup semua, pesta pora semua, makan uang rakyat. Setelah Anda memimpin 10 tahun, yang tersisa adalah beban rakyat, kemiskinan. Hutang 8.500 triliun harus dibayar oleh keringat rakyat, 800 triliun lebih tahun 2025 ini. Karena Anda pemimpin terkorup. Pemimpin terkorup Anda, Joko Widodo. Apa kurang hinanya itu? Hah? Apa kurang rendahnya Anda? Diberikan label pemimpin terkorup. Buku itu paling dibaca memang orang-orang yang menyukai Roy Surya atau ingin tahu kebenaran, dan itu nggak banyak. Karena ternak-ternak itu juga orang-orang yang tidak ingin tahu kebenaran itu kan lebih cenderung menelan aja, menelan misalnya apa kayak tadi penjelasan rektor UGM yang seperti apa humas level kecamatan itu hanya akan menjadi kajian orang-orang yang pinter, kajian akademis dan sebagainya. Tapi untuk media sosial ya barangkali nanti cara mereka, dugaan saya, mereka akan membuat buzzer untuk menyebar apa mengecabuk itu. Tapi sekali lagi itu justru cara untuk mempromosikan buku ini. Oke, Mas Roy. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Enggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Ya cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Ini Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar itu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum dan Pendiri Organisasi Ternak Mulyono atau Termul, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHSI MH SHP SHPDP CFL CLA CITMK, mengajak masyarakat untuk bergabung di organisasi Termul. Termul ini bukan sebutan hinaan. Ya, Termul ini adalah termulia. Ini orang atu ini ada aja gebrakannya guys. Segala mau bikin ormas Termul segala. Aduh, dia bilang katanya ormas Termul itu bukan suatu penghinaan. Itu modus itu. Modus itu. Bohong. Hina enggak, ledek iya. Ormas Termul katanya bukan ternak Mulyono katanya ya, tapi termulia. Yang mulia itu cuman bola ayam, woi. Lu tiup bola ayam pasti lu mulia. Ada aja. Gua bilang apa ini orang jangan
jangan dikasih pegang HP nih. Ini begini nih, ada aja gebrakannya. Weh, para termul. Lo daftar tuh. Mas termul tuh. Daftar. Daftarnya pakai jasa palsu ya. Pakai jasa palsu daftarnya. Saya resmi mendirikan organisasi Ternak Mulyono atau Termul. Masya Allah, tabarakallah. Astagfirullahaladzim. Ini buat teman-teman yang mau gabung boleh ya, teman-teman. Organisasi Termul Ternak Mulyono udah diciptakan oleh Bang Firdaus. Logonya kera. Udah habis kata-kata aku teman-teman. Udah gak ada lagi dah. Udah habis. Stop. Kalian jangan paksa aku untuk berkomentar. Aku pening udah kepala aku. Lain, agak lain. Indonesia nih udah. Jadi betungki semua kita nih tengok berita-berita macam ini. Oi, Mol Yana. Iki lo ingan-inganmu icul. Ada yang tahu nggak, netizen? Ini manusia bisa seperti ini. Gejala awalnya gimana? Padahal saya kemarin udah pesen sama petugas, dijaga baik-baik jangan sampai lepas. Kok malah lepas? Mungkin karena lapar, nggak dikasih makan sama Mulyono, jadinya seperti ini. Aduh, saya itu udah pusing mikirin kerjaan di kantor, udah pusing, capek ngerjain maskot di rumah untuk karnaval sekolah, untuk karnaval desa. Tapi saya scroll TikTok dan bikin VT ini, saya bisa ngakak, tahu nggak? Capek saya ya. Syarat menjadi termul ya, selain dulu bisa bikin ngakak ternyata ya. Hari ini saya dikirimi video ya oleh salah satu kontributor ya, atau apa yang ngirim-ngirim berita itu kontributor ya, oleh salah satu kontributor saya. Ada orang yang bikin organisasi Termul, ya, mendirikan organisasi Ternak Mulyono. Oke, tapi saya nggak mau lihat videonya dan saya nggak minat lihat videonya. Hanya saja dari judulnya ya, dia bikin organisasi Ternak Mulyono. Langsung muncul di otak saya itu orang ini melawan arus. Orang ini sensasi ya, orang ini popularitas. Saya nggak tahu siapa orangnya ya. Seorang ini ya melawan arus ya, maka saya akhirnya bikin video ini. Saya buat umum saja sifatnya. Jadi video ini bisa saja saya tujukan untuk seluruh kepolisian barangkali ya. Polisi yang dalam tanda petik juga ternak ya. Kan ada polisi baik, ada polisi Ternak Mulyono gitu ya. Atau mungkin dalam tanda petik bapak-bapak tentara yang ternak juga, atau pengacara yang ternak juga, atau barangkali rakyat yang ikut ternak juga, rakyat yang jadi ternak juga, yang ikut nangis-nangis, ikut drama Korea gitu, yang seneng kalau dikasih kaos, yang seneng setengah mati kalau dikasih beras, kasih kaos. Atau mungkin bisa jadi video ini untuk pengacara-pengacara yang ternak juga. Jadi apa tuh, relawan-relawan yang sering tampil di TV yang berantem-berantem yang ternak juga. Jadi saya muncul ide ya, ada orang bikin organisasi Ternak Mulyono, maka saya buat saja video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat tentunya ya, bermanfaat dan meninggalkan kekaromahan ya, insya Allah begitu. Jadi gini teman-teman, saya ingin ngajak Anda flashback kembali ke belakang ya. Bagaimana jahat dan kejamnya dan curang dan pendustanya rezim laknatullah 10 tahun yang lalu. Ya kan? Contoh ini. Contoh. Buyback Indosat. Kita akan beli lagi Indosat.
ternyata bohong. 10 juta lapangan pekerjaan, ternyata bohong. Ekonomi meroket 7%, ya Juni, nanti Juli, ternyata bohong. Tidak naik listrik, ternyata bohong. Tidak naik sembako, ternyata bohong. Tidak naik BBM, ternyata naik 12 kali tengah malam. Tidak import gula, tidak import beras, tidak import macam-macam ya, swasembada pangan, ternyata bohong. Semuanya import. Lalu SMK, mobil SMK sudah ada yang inden 6.000 unit, ternyata bohong. Persulit investasi asing, ternyata bohong. Kabinet ramping, tidak boleh rangkap jabatan, ternyata bohong. Apalagi? Ingatkan saya, apalagi? Banyak ini, apalagi? IKN tidak pakai uang APBN, ternyata bohong. Sudah ada 100 lebih investor dari Arab, dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana itu bohong. Dan sekarang IKN-nya mangkrak, itu uang rakyat. Bahkan disinyalir ada uang dana haji di situ. Bohong. Nanti bulan ini semua sebagian ASN pindah ke sana, sudah mulai ngantor di sana. Ternyata bohong. Ya kan? Lalu ya IKN bohong. Berapa bandara yang dibangun mangkrak? Berapa pelabuhan yang dibangun mangkrak? Berapa jembatan yang dibangun mangkrak? Itu uang rakyat semua yang dipakai itu. Oke, lalu apa lagi ya? 11.000 di kantongan saya. Bohong. Ijazah sampai detik ini masih dipertanyakan keabsahannya. Tapi kalau saya berani mengatakan bohong ya, karena berdasarkan pengalaman batin dan berdasarkan fakta hukum, fakta persidangan. Kalau saya di penjara 4 tahun hanya berdasarkan fotokopi fakta persidangan. Oke ya. Apalagi? Anak saya tidak ikut politik, biarlah anak saya jualan martabak saja, tidak ikut politik-politik. Ternyata bohong, menantunya, anaknya semuanya berpolitik, jadi ketua partai. Ingatkan saya, apalagi? Saya akan memimpin Jakarta, saya jadi gubernur sampai selesai masa jabatan 5 tahun, ternyata bohong. Ya, saya tidak mikir copras, capres, pusing mikirin sungai-sungai di Jakarta, bohong. Dan masih banyak lagi. Saya rasa saudaraku, satu saja kebohongan cukup bagi orang yang punya iman di hatinya. Saya ulang 3 kali. 1 kali saja kebohongan itu sudah cukup bagi orang yang punya iman, punya basyirah, untuk waspada, untuk curiga, untuk marah kepada orang ini, kepada rezim ini. Cukup 1 saja kebohongan. Lah ini berpuluh-puluh kebohongan, berulang-ulang kebohongan. Anda dukung, ya, baik Pak polisinya, Pak tentaranya, Pak profesornya, Pak dekannya, rektornya, ya, apalagi Anda ini rakyat-rakyat yang tidak tahu apa itu, nangis-nangis itu ya, pengacaranya Anda, semua yang ada sekarang jadi ternak ini. 1 saja kebohongan cukup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah gambarkan dalam Al-Quran, ngeri itu ya. Jadi mereka itu buta ya, mereka tuli, mereka bisu sampai mereka tidak bisa kembali, ditutup hatinya. Di ayat yang lain Allah sindir, lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Ini lebih jelas. Ada orang dikasih mata tapi buta, dikasih telinga tapi tuli, dikasih hati tapi tidak merasa. Maksudnya itu buta fungsinya, ya kan? Gak mau melihat kebenaran, gak mau melihat kebesaran Allah, telinganya gak mau dengar kebenaran,
hatinya menutup terhadap kebenaran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, sampai mereka tidak bisa kembali lagi. Sulit rasanya mencari kebenaran. Nah ini teman-teman ya, saudaraku semua ya. Jadi ngeri harus berapa kali kita ingatkan, kita sadarkan. Kalau saya ngomong gini kan gak dibayar. Siapa yang bayar saya di belakang? Kan gak ada. Bahkan saya dipenjara 2 kali gara-gara berpikir seperti ini. Saya dipenjara bukan nyolong dana haji, bukan korupsi ya. Saya dipenjara karena berpikir beda dengan kekuasaan. Gak ada yang bayar ini, gak punya backing saya. Jadi yang saya bela ini hak, yang saya bela ini kebenaran. Jadi ya silahkan Anda mau bikin organisasi ternak, Anda bangga jadi ternak, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tapi memang ada pepatah mengatakan, orang bijak berkata memang pendusta itu biasanya dibelai, dikelilingi pembohong. Pendusta akan selalu dikelilingi pembohong, akan selalu dibela oleh munafik. Karena law of attraction ini begitu, memang hukum tarik menariknya begitu. Ya kan, bagaikan minyak dan air gitu. Mana mungkin orang bohong bisa gatuk sama orang jujur, kan nggak bisa. Mana mungkin kebenaran gatuk sama pengkhianatan, kan nggak bisa. Oke, saya fokus. Saya closing statement. Jadi ada orang bikin organisasi ternak Mulyono, jadi dia bangga jadi ternak. Di dalam Al-Quran digambarkan memang ada orang-orang memang lebih rendah dari ternak, memang ada. Lahum qulu ya, tadi itu yang saya baca tadi itu. Nah, mudah-mudahan lah ya. Tapi saya yakin kebenaran akan datang mencari jalannya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nanti kalau kebenaran sudah datang sebagaimana matahari terbit di pagi hari, maka kegelapan akan sirna. Kehancuran ya, kehinaan, kebohongan, kedustaan, kecurangan pasti akan hancur. Itu sunatullahnya, itu hukum alamnya. Oke saudaraku, mudah-mudahan mulai sadar, ada polisi yang sadar, polisi ternak mudah-mudahan sadar, tentara ternak mudah-mudahan sadar, dosen, dekan, rektor yang ternak mudah-mudahan sadar, pengacara yang ternak mudah-mudahan sadar, rakyat yang ternak mudah-mudahan sadar. Allahu Akbar, ini dunia sementara, sebentar lagi mati, di kuburan akan lama, di akhirat akan kekal abadi. Apa yang kamu bela, apa yang kamu dukung, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini belum pasti, tidak pasti. Kenapa Anda bela mati-matian? Bahkan pasti kebohongannya, pasti dustanya. Jadi kenapa Anda bela, Anda bangga? Allahu Akbar. Sebagai penutup nih, coba jadikan saya termul ya Pak, kalau bisa 10 triliun per bulan, 10 triliun sehari, atau bila perlu dunia dan isinya sekalipun. Tidak. Kenapa? Lebih baik saya hidup miskin ya, tapi punya harga diri. Hidup miskin tapi punya kehormatan. Hidup miskin tapi tidak jadi penjilat. Hidup miskin tapi tidak jadi ternak. Hidup berdaulat. Tapi target saya, hidup mulia, mati syahid, hidup kaya di dunia, mulia di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.